Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat petani semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tutorial cara menjaga pH tanah supaya tetap sesuai untuk budidaya tanaman cabai. Bagaimana caranya? Saksikan video ini sampai selesai. Kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara merawat pH tanah supaya tetap sesuai untuk budidaya tanaman cabai, khususnya pada lahan bekas. Bisa teman-teman lihat ya, di samping kanan kiri saya dan bagian bawah ini rumputnya sudah cukup banyak ya, karena ini memang lahan bekas. Kemarin pada tanaman yang pertama kita gunakan untuk menanam tanaman timun, kemudian kita selanjutnya akan menanam tanaman cabai. Akan tetapi untuk mengefisienkan waktu, biaya, dan tenaga, kita tidak akan membongkar lahannya, tapi kita akan langsung menanaminya. Tentunya ada kiat-kiat khusus untuk menghasilkan tanaman yang hampir sama dengan yang dilakukan olah tanah. Oke ya, ini di tangan saya telah ada salah satu alat untuk mengukur pH tanah. Ini dijual di pasaran, nanti teman-teman bisa mencarinya. Kemudian sebelum kita mengukur, perlu teman-teman ketahui pH yang baik untuk tanaman cabai itu adalah pada kisaran minimal 6. Jadi harapannya 6 sampai 7, tapi pada angka 6 itu sudah bisa dikatakan layak. Nah, nanti kita akan mencoba mengukur. Bisa teman-teman lihat ya, pastikan ini baterainya terisi. Kemudian ketika kita setting dan ini sudah menunjukkan pH 7,0, ini artinya pH nanti akan berjalan dari 7. Nanti setelah kita tancapkan, nanti angkanya akan berubah. Bisa teman-teman lihat, ini di depan saya. Nah, untuk menancapkannya sendiri ini sekitar 4-5 cm, tidak terlalu dalam. Nah, teman-teman perlu menunggu sampai stabil. Kalau masih terus bergerak, biarkan terlebih dahulu ya. Nah, ini sepertinya sudah mulai stabil ya, sudah tidak ada pergerakan lagi. Oke, bisa dikatakan pH di sekitar tanah ini pada kisaran 6,0. Coba sekarang yang tidak bedengan. Ya, masih terus bergerak. 6. Ya, sepertinya 6 ya. Ini sudah tidak bergerak lagi. Jadi pH di antara rata-rata di tanah kita itu pada kisaran 6 sampai 6,5. Oke, 6,5 ya. Jadi alangkah lebih baiknya, untuk lebih akuratnya lagi, teman-teman perlu mengambil beberapa titik dari lahan milik teman-teman untuk mengetahui kebutuhan dolomit atau kapur yang kita butuhkan untuk menaikkan pH supaya berada dalam kondisi yang diinginkan oleh tanah. Nanti kaitannya itu dengan penyerapan unsur hara, kemudian adaptasi tanaman, kemudian jamur dan bakteri, itu juga ada kaitannya dengan pH. Nah, seperti yang telah saya jelaskan di awal, pada tanaman cabai itu memerlukan pH pada kisaran 6 sampai 6,5. Dan alhamdulillah di lahan kita ini sudah berada di pH tersebut. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menambahkan dolomit, itu sudah tidak masalah karena pH-nya sudah pada kisaran 6 sampai 6,5. Tapi alangkah lebih baiknya kita perlu memberikan dolomit di setiap akan melakukan musim tanam. Fungsinya adalah untuk menjaga pH berada pada kondisi yang diinginkan, yaitu pada kisaran 6 sampai 6,5. Baik sahabat petani semua, ini di depan saya sudah ada dolomit, ini sekitar 30 kilo. Kemudian ini ada asam humat dengan merek dagang Power Soil dengan berat sekitar 500 gram. Nah, kenapa kita menggunakan asam humat? Seperti yang sering saya jelaskan ya, ini sangat penting karena pembenah tanah itu ada 3. Yang pertama adalah dolomit, kemudian yang kedua adalah pupuk organik atau pupuk kandang, kemudian yang ketiga adalah asam humat. Nah, fungsi dari asam humat sendiri terkait dengan pH ini dapat berfungsi sebagai
pH buffer atau penyangga. Jadi kestabilan pH dalam tanah itu relatif lebih terjaga dengan adanya asam humat ini. Di samping itu, untuk lahan-lahan bekas biasanya telah mengandung residu-residu dari pupuk kimia yang kita berikan. Nah, dengan adanya asam humat ini akan membantu mengurai sampah-sampah yang ditimbulkan oleh pupuk-pupuk kimia tersebut. Nah, nanti kita akan mencampurkan. Kenapa ini hanya 500 gram ya? Teman-teman bisa lebih. Tapi karena kita biasanya nanti dikocor juga menggunakan asam humat ini, jadi untuk menghemat kita hanya menggunakan setengah kilo. Biasanya kita 1:30. Jadi biasanya 1 kilo untuk 30 kilo dolomit. Nanti kita mencampurkan secara rata ya. Oke, bisa teman-teman lihat ini sudah homogen ya, warnanya sudah putih kehitaman. Berbeda dengan yang awal tadi, dengan power soil yang berwarna sangat hitam, kemudian dolomitnya berwarna sangat putih. Jadi sekarang adalah kombinasinya. Nah, kita langsung aplikasikan ke lahan. Setelah kita campur homogen, bisa teman-teman lihat ini kondisi lubangannya sudah kita lubangi. Fungsinya adalah untuk memasukkan ini. Setelah kita masukkan, nanti alangkah lebih baiknya ditutup lagi menggunakan tanah, karena kita akan menanamnya itu sekitar 20 hari lagi. Jadi sekarang memberikan dolomit, nanti di minggu berikutnya nanti kita akan memberikan kejutan lagi. Jadi pastikan tetap di channel ini ya. Nah, yang pertama adalah memberikan kedalamannya ini adalah sekitar 8 ya, sekitar 8 cm. Bisa teman-teman kira sendiri. Kemudian untuk dosisnya ini adalah sekitar 2 sendok makan. Ini hanya kira-kira ya. Nah, lebih baiknya nanti teman-teman tutup kembali, karena ini juga musim hujan dan biar lebih merasuk ke dalam tanah itu secara hati-hati gitu, tidak mudah terbawa oleh air. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait cara menjaga pH tanah supaya tetap sesuai untuk budidaya tanaman cabai. Dan seperti yang telah saya jelaskan di awal, nanti kita akan memberikan kejutan video yang berkesinambungan dari video ini. Jadi pastikan tetap pantau terus channel Mitra Bertani TV. Terima kasih dari saya Zaki, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tunggu video kami selanjutnya.